Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Graceful Family episode ke-14. Di episode lalu, Han Jae-guk menggunakan cara licik untuk membungkam Yeon-do agar mau membatalkan pengajuan sidang ulang kasus Im-sun dengan memfitnahnya dengan kasus penggelapan. Namun berkat Seok-hee, Yeon-do pun akhirnya bebas dan kini mereka berbalik menggugat dan menangkap Han Jae-guk. Bisakah mereka menahan Han Jae-guk yang licin bagaikan belut? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya. Check it out. Setelah pindah dan menetap di rumah keluarga MC Group, Ha Young-seo mulai ingin menunjukkan eksistensinya sebagai ratu di keluarga MC Group. Salah satunya dengan menjadi pembuka di galeri seni milik MC Group. Namun keinginan Ha Young-seo untuk bisa tampil di depan umum sebagai istri dari Mo Chul-hee ditentang oleh Han Jae-guk karena dianggap bisa merusak citra perusahaan. Sebagai menantu yang sah keluarga MC Group, publik hanya mengenal nama An Jae-rim dan bukannya Ha Young-seo. Ha Young-seo pun mulai menuntut agar statusnya diperjelas dan Mo Chul-hee berjanji akan segera menceraikan An Jae-rim agar Ha Young-seo bisa maju secara sah menggantikannya menjadi menantu di keluarga MC Group. Telepon pun berdering. Tahu itu dari An Jae-rim, Mo Chul-hee pun menyuruh Ha Young-seo yang langsung manyun untuk keluar dari ruangannya. Rupanya, An Jae-rim menelepon karena menanyakan kabar Mo Wang-pyo yang beberapa waktu kebelakangan ini tidak bisa dihubungi. Dan Mo Chul-hee pun berbohong dengan mengatakan jika Mo Wang-pyo sedang dalam perjalanan bisnis. Padahal mah, ayahnya itu kini sedang terbaring koma karena kecelakaan akibat mobilnya ditabrak truk hingga masuk jurang. Mo Chul-hee pun mengatakan ia akan mengunjungi istrinya itu di vilanya hari ini. Mo Chul-hee pun lantas menemui ayahnya yang sedang terbaring koma dan mempertanyakan keputusan Mo Wang-pyo yang hendak menyerahkan MC Group pada sang cucu, yaitu Mo Seok-hee. Mo Chul-hee yang tidak bisa menerima keputusan sang ayah pun memutuskan untuk segera menceraikan An Jae-rim agar MC Group bisa jatuh ke tangannya kelak dan bukan pada Seok-hee. Mo Chul-hee yang tadinya hendak menghadiri acara pembukaan galeri seni bersama Ha Young-seo lantas menyuruh supirnya berputar arah ke rumah An Jae-rim. Ia pun berjalan memasuki teras villa sambil berpikir apa yang harus ia lakukan jika An Jae-rim tidak mau diceraikan. Sehari setelah kematian An Jae-rim, Mo Chul-hee mengutarakan keinginannya pada Han Jae-guk untuk mengirimkan Seok-hee ke Amerika. Han Jae-guk pun setuju karena sebagai orang yang sedang mengurus kasus kematian An Jae-rim, ia harus bertindak cepat untuk menutup mulut saksi dan penyidik yang terlibat demi citra positif MC Group. Kembali ke masa kini, Han Jae-guk yang ditangkap pun menyerahkan diri tanpa perlawanan. Sebelum pergi, ia memberi perintah kepada Yeon untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya jika dibutuhkan. Top pun tidak tinggal diam dan di bawah perintah Yeon, mereka pun hendak mencari celah terkait penangkapan Han Jae-guk. Berita penangkapan pemimpin top itu pun langsung menggemparkan publik. Mengetahui Han Jae-guk ditangkap, Mo Chul-hee lantas menyuruh Yeon untuk datang ke ruangannya dan mengatakan pasca penangkapan Han Jae-guk, Mo Chul-hee akan mengatur top yang baru. Yeon pun terlihat terkejut. Anggota top pun menyusun rencana untuk membebaskan Han Jae-guk dan beruntungnya semua hakim yang bertanggung jawab atas tinjauan surat perintah penahanan Han Jae-guk ada di pihak top. Mo Wan-jon yang datang ke kantor top pun menanyakan solusi penahanan Han Jae-guk. Yeon pun mengatakan dengan pede jika Han Jae-guk 100% akan bisa segera terbebas. Jo Hyung-il yang sudah memihak pada Seok-hee pun mengatakan jika hakim akan segera mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Han Jae-guk. Jo Hyung-il pun berterima kasih karena berkat Seok-hee dan Yeon-do, ia akan segera diangkat menjadi jaksa agung. Terkait Im-sun, Jo Hyung-il mengatakan jika ibunda Yeon-do itu akan segera bebas bersyarat karena selama 15 tahun di penjara, ia menjadi tahanan yang teladan. Namun Yeon-do kekeh ingin membersihkan nama ibunya dari cap seorang pembunuh. Jo Hyung-il pun menyarankan Yeon-do untuk melupakan masa lalu. Toh, ibunya pun akan segera dibebaskan.
Di ruang investigasi, Jo Tae-hyung yang sedang memeriksa Han Jae-kuk mendapat kabar jika surat perintah penahanan telah dikeluarkan. Di saat bersamaan, Yeon sebagai pengacara Han Jae-kuk pun datang dan mengatakan ia akan segera mengajukan surat peninjauan legalitas perintah penahanannya Han Jae-kuk. Han Jae-kuk pun lantas mengatakan ini semua sebenarnya adalah ulah Seok-hee dan Yeon-do. Dengan niat hendak mengajukan sidang ulang terhadap Im-sun, mereka memanfaatkan Jo Hyung-il dan Mo Chul-hee untuk menyingkirkannya. Seok-hee pun sebenarnya punya kartu as Jo Hyung-il yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menjatuhkannya. Han Jae-kuk pun lantas menyuruh Yeon untuk mencari Hakim Lee Dong-jun dan mengirimnya ke luar negeri serta memantau pengajuan pengadilan ulang terhadap kasus Im-sun. Ya, kartu as Seok-hee adalah ia bisa menggugat Jo Hyung-il dalam kasus penghilangan barang bukti pada kasus kematian An Jae-rim, yang mana kasus ini bisa menjadi alasan untuk pengajuan sidang ulang. Di kantor Newspatch, Seok-hee dan sekutu pun bergembira dengan penangkapan Han Jae-kuk, dan tanpa sepengetahuan Jo Hyung-il, Yeon-do akan mengajukan sidang ulang dengan berbagai bukti yang telah didapatnya, termasuk bukti jika Jo Hyung-il terlibat dalam penghilangan barang bukti serta motif terduga pembunuh An Jae-rim yaitu Mo Wan-jon dan Ha Yong-seo. Dan esok, mereka akan memberitahu publik mengenai rencana sidang ulang kasus yang terjadi 15 tahun yang lalu itu. Setelah seharian ruwet memikirkan cara menyingkirkan Han Jae-kuk, Seok-hee pun memutuskan untuk menginap di kamar Hyo Yeon-do yang langsung riuh untuk beberes kamar, mendadak ngepel, dan semprot-semprot parfum. Ya, ini pertama kalinya ada seorang gadis yang tidur di kamarnya. Sementara itu, Top bergerak cepat dengan berhasil menemukan Hakim Lee Dong-jun dan mengirimnya ke luar negeri. Yeon pun memberitahu Jo Hyung-il jika Seok-hee dan Yeon-do akan mengajukan sidang ulang hari ini, yang membuat Jo Hyung-il terkejut. Ia pun lantas menelepon hakim temannya yang mengurus surat perintah penahanan Han Jae-kuk. Di ruang investigasi, Jo Tae-hyung kembali dibikin kaget oleh keputusan ayahnya yang menyuruh ia untuk melepaskan Han Jae-kuk. Jo Hyung-il pun akhirnya kembali bekerja sama dengan pemimpin Top itu untuk membuat Seok-hee dan Yeon-do membatalkan pengajuan sidang ulang. Kubu Seok-hee pun terkejut mendengar kabar jika Hakim Lee Dong-jun telah dikirim ke luar negeri serta Han Jae-kuk yang telah bebas. Mereka pun lantas segera melakukan konferensi pers terkait kebenaran kasus pembunuhan An Jae-rim serta keterlibatan MC Group dan akan segera mengajukan sidang ulang. Tentunya berita ini mengejutkan anggota keluarga MC Group terutama Mo Chul-hee. Han Jae-kuk pun datang menemui Mo Chul-hee dan menjanjikan akan menggagalkan sidang ulang kasus Im-sun. Seok-hee yang sedang berada di kantor Newspatch pun dihubungi Mo Wan-so yang sudah menunggunya di kamar dan membicarakan tentang pembunuh asli An Jae-rim. Seok-hee pun lantas menemui Mo Chul-hee. Melihat sikap ayahnya yang sedang marah besar terhadap upaya pengungkapan kasus kematian An Jae-rim, Seok-hee pun semakin yakin jika pembunuh asli ibunya adalah salah satu anggota keluarga MC Group. Han Jae-kuk yang kembali ke kantor Top pun memantau opini publik tentang perkembangan kasus kematian An Jae-rim yang menyeret MC Group. Hendak cuci tangan, Han Jae-kuk dengan liciknya menyuruh anggota Top untuk membongkar keburukan-keburukan Jo Hyung-il. Ya, Han Jae-kuk berniat mengalihkan perhatian media dari berita MC Group dengan merilis berita yang bisa menjatuhkan Jo Hyung-il. Cara keji Han Jae-kuk ini berhasil. Berita skandal korupsi Jo Hyung-il pun menjadi trending topik dan menggeser perhatian publik pada kasus pembunuhan An Jae-rim. Di rumah, Ha Yong-seo tengah menunggu Jin Hye, orang yang 15 tahun lalu membantunya membuka galeri seni. Ia pun bertanya, apakah dulu saat pembukaan galeri, Mo Chul-hee ikut datang menghadiri acara? Dan Jin Hye pun mengatakan tidak. Ha Yong-seo pun lantas menyodorkan sekotak logam mulia idaman para emak-emak. Bersamaan dengan datangnya Mo Wan-jon yang hendak mengambil buku di ruangan ayahnya. Mo Wan-jon pun teringat diskusi di meja makan pasca kematian An Jae-rim. Han Jae-kuk mengatakan rekaman terakhir orang yang mengunjungi An Jae-rim telah dihapus. Mo Wan-jon pun jadi curiga. Teringat saat itu Han Jae-kuk terus menatap Mo Wan-so. Mungkinkah di saat bersamaan Mo Wan-so datang menghampirinya? Mo Wan-jon pun langsung mengingat-ingat di hari kematian ibunya Seok-hee, Senin sore tanggal 23 Agustus tahun 2004, temannya Mo Wan-so menelepon Mo Wan-jon. Karena saat itu Mo Wan-so tidak menepati janji untuk datang. Mo Wan-jon pun bertanya-tanya, memangnya hari itu kemanakah sang kakak ini pergi? Mo Wan-so pun mengatakan jika melanggar janji sudah menjadi kebiasaannya. Ia pun lantas berlalu.
Di bar, Jo Tae-hyung menemui sang ayah yang tengah minum-minum. Tae-hyung menyemangati sang ayah untuk maju membela diri dari tuduhan yang dilontarkan Han Jae-kuk. Melihat ayahnya yang tampak putus asa, Tae-hyung pun berniat untuk menjatuhkan Han Jae-kuk bagaimanapun caranya. Keesokan harinya, Jo Hyung-il pun mengadakan konferensi pers dan menyatakan pengunduran dirinya. Berita ini tentunya membuat kubu Seok Hee kembali mencari solusi untuk mengajukan sidang ulang. Mereka pun berpikir untuk mencoba menjatuhkan Han Jae-kuk lagi, karena dialah si batu besar yang menghalangi upaya pengajuan sidang ulang ini. Tidak puas menjatuhkan ayahnya, kali ini Han Jae-kuk menyuruh anak buahnya untuk menjatuhkan anaknya, yaitu Jo Tae-hyung. Aduh, mengetahui top tengah menyeret anaknya juga, Jo Hyung-il tampak terpukul. Dan esoknya, Yeon-do dan Seok Hee dikejutkan oleh berita tentang kasus bunuh diri yang dilakukan oleh jaksa Jo Hyung-il. Ya, kesempatan mereka untuk mengajukan sidang ulang semakin menipis karena salah satu juru kunci untuk bisa dilakukannya pengajuan sidang ulang kini telah tiada. Mo Chul-hee pun yang tengah didampingi Han Jae-kuk di kantornya terkejut mengetahui berita kematian tragis Jo Hyung-il. Ia pun lantas bertanya pada Han Jae-kuk apakah ia akan tetap mendukung Mo Wan-jon menjadi pemimpin MC Group. Dan dengan teguh, Han Jae-kuk mengatakan iya. Ia pun berlalu diiringi tatapan ngeri dari Mo Chul-hee. Tidak sengaja bertemu, Seok Hee dan Han Jae-kuk pun mengunjungi pemakaman Jo Hyung-il bersamaan. Jo Tae-hyung yang mengetahui jika penyebab kematian ayahnya adalah Han Jae-kuk, lantas memandangi pemimpin top itu dengan sorot mata penuh kebencian. Seok Hee yang memergokinya pun hanya bisa memandangi Jo Tae-hyung. Di ruangan Han Jae-kuk, Mo Wan-so pun merayu Han Jae-kuk agar bisa mendukungnya menjadi pemimpin MC Group. Namun Han Jae-kuk malah mengusir Mo Wan-so keluar. Menggunakan senjata terakhir, Mo Wan-so pun mengatakan jika sejarah keluarganya sangatlah kelam. Neneknya, yaitu istri Mo Wang-pyo, meninggal bunuh diri karena depresi akibat diselingkuhi Mo Wang-pyo. Dan anehnya, kenapa anak hasil dari perselingkuhan itu tidak muncul dan ikut berebut kekuasaan? Kemanakah ia? Han Jae-kuk pun nampak terkejut mendengar kenyataan itu. Ia pun lantas berpikir, hingga akhirnya ia memanggil Jung Yeon-ja. Entah asal nebak aja, Han Jae-kuk pun mengatakan kenapa Mo Chul-hee dan Mo Seok Hee memiliki nama yang mirip. Itu karena Mo Seok Hee bukanlah cucunya, melainkan anak dari Mo Wang-pyo bersama selingkuhannya. Jung Yeon-ja pun terkejut, dari mana Han Jae-kuk bisa tahu soal ini. Han Jae-kuk pun lantas menemui Mo Chul-hee dan mengatakan, jika berdasarkan pengakuan Jung Yeon-ja, Mo Seok Hee rupanya bukanlah putrinya, melainkan anak dari Mo Wang-pyo yang berarti adalah saudara perempuannya. Han Jae-kuk pun membawa hasil tes DNA yang menyatakan hasilnya valid. Mo Chul-hee pun lantas teringat, kenapa ayahnya begitu kekeh ingin mewariskan MC Group pada Seok Hee. Ya, rupanya ia mewariskan kekayaannya itu untuk anaknya sendiri. Terkejut, Mo Chul-hee pun syok dan terjatuh. Ia pun pingsan. Dan episode ke-14 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Kaget banget ya sama endingnya? Semakin kesini semakin banyak fakta yang terungkap. Dan yang paling mengejutkan adalah rupanya Seok Hee ini adalah anak dari Mo Wang-pyo. Orang yang disangka adalah kakeknya. Terjawab sudah alasan kenapa Mo Wang-pyo mati-matian memperjuangkan Seok Hee dan memperlakukannya penuh kasih sayang. Berbeda dengan perlakuan Mo Chul-hee yang malah menganggap putrinya adalah saingannya. Ya iyalah, ternyata Seok Hee bukan putrinya, melainkan adiknya. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Nantikan episode ke-15-nya ya. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah!